Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki ke jilid 2 atau Ya Waladi Anakku Pintar Membaca Kitab bagian 2, jilid 2. Sebelum masuk kepada jilid 2 ini, Anakku Pintar Membaca Kitab bagian 2 ini, murid itu perlu direfresh kembali isim mu'rab. Karena jilid 2 ini sangat erat kaitannya dengan isim mu'rab yang ada 10. Makanya di bagian pertama, kami dalam metode Ya Waladi menulis seperti ini. Jadi ditulis kembali di papan tabel sebagaimana yang saya tulis di dalam kitab itu atau yang ada di video ini. Sampaikan kepada murid bahwa isim mu'rab itu kan ada 10. Ada gaya rofa, ada gaya nasab, ada gaya jer. Sekarang waktunya menekankan kepada murid, waktunya menginformasikan kepada murid kapan bergaya rofa, kapan bergaya nasab, kapan bergaya jer. Siapa saja atau apa saja yang merofakkan isim mufrad, isim mu'rab, siapa saja yang menasabkan isim mu'rab, dan siapa saja yang menasabkan yang menjerkan isim mu'rab. Baru nanti di bawah ditulis yang merofakkan isim mu'rab adalah ini. Yang menasabkan isim mu'rab adalah ini. Yang mengejarkan isim mu'rab adalah ini. Metode di sini penjelasannya seperti itu. Dan murid harus menghafal. Siapa yang merofakkan isim mu'rab, ada berapa dan sebutkan. Ada berapa yang menasabkan isim mu'rab, sebutkan. Ada berapa yang mengejarkan isim mu'rab, sebutkan. Jadi murid itu harus hafal. Sampaikan kepada murid bahwa ini erat kaitannya dengan isim mu'rab yang ada 10. Gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Siapa saja yang merofakkan, siapa saja yang menasabkan, siapa saja yang mengejarkan, atau kapan bergaya rofa, kapan bergaya nasab, kapan bergaya jer. Sekarang adalah waktunya murid untuk mengetahui. Dan itu harus hafal. Jangan pindah kepada pelajaran sebelumnya, selanjutnya kalau murid masih belum menghafal siapa saja ini. Yang merofakkan siapa saja, yang menasabkan siapa saja, yang mengejarkan siapa saja. Tidak perlu mengerti satu persatu apa mubtada, apa khabar. Tidak perlu dalam metode yang sekarang ini. Metode di dalam video, gambar yang ada dalam video ini. Itu saja tekanannya. Kalau sudah murid menghafal, sudah bisa menghafal ini, maka bisa lanjut kepada pelajaran selanjutnya. Nah ini. Diurut dari yang pertama. Yang merofakkan isim mu'rab ada berapa murid-murid? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah fa'il. Apa fa'il itu? Pelaku. Kalau dimaknai, ini manfaatnya. Kenapa dulu di kelas, di kelas 2 dan di kelas 3, di kelas 2 murid ditekankan belajar memberi makna. Karena pada waktu itu murid sudah ada tujuan murid bisa mengenal opo, bisa mengenal sopo, bisa mengenal utawi, bisa mengenal iku. Sehingga ketika menerangkan pelajaran di jilid 2 sangat mudah untuk kita menyampaikan kepada mereka apa fa'il? Ya, yang bermakna opo ketika kita memaknai dulu itu. Bahkan ini lupa. Sebelum masuk ke apa saja yang merofakkan isim mu'rab, semua murid harus nyetor kepada guru makna. Membaca makna kepada guru yang sudah dimaknai dulu di kelas 2. Di buku praktek itu kan sudah dimaknai. Itu murid harus nyetor satu persatu dulu. Membaca makna kepada guru. Membaca makna agar mereka refresh kembali tentang makna-makna kitab itu. Baru setelah 1 hari atau 2 hari atau bahkan 5 hari gak apa-apa. Murid suruh nyetor bacaan redaksinya juga bacaan maknanya, setor kepada guru, sorogan istilahnya. Baru setelah selesai semuanya, baru kita masuk kepada pelajaran ini. Sehingga kita mudah untuk menyampaikan fa'il itu apa pelaku. Maknanya opo, singkatannya fa atau fa. Fa'il itu kapan ada?
Fa'il itu pasti ada setelah fi'il maklum. Nah, di pelajaran sebelumnya kan ada fi'il maklum. Nah, setelah fi'il maklum itu pasti ada namanya fa'il. Jelaskan seperti itu. Pelaku. Ada kata kerja, ada yang mengerjakan. Nah, fa'il ini ada dua. Ada fa'il dohir, ada fa'il domir. Fa'il dohir itu apa? Berupa lafaz biasa. Ja'a Zaidun. Nah, Zaidun itu adalah fa'il dohir, jatuh setelah fi'il maklum. Ja'a adalah fi'il maklum, bukan majhul. Maka lafaz setelahnya dikenal dengan fa'il, harus dimaknai opo. Ja'a teko, Zaidun sopo atau opo. Seperti itu fa'il. Ada fa'il domir, berupa domir muttasil mahal rofa. Di pelajaran sorob sudah ada domir muttasil mahal rofa itu fa'ala, fa'alu, ada yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Itu yang ada di sana itu semuanya fa'il domir. Fa'ala sapa wong, luru, fa'alu sapa wong akeh. Nah, jelaskan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il adalah hal yang ditarget, begitu saja, jangan panjang-panjang. Naibul fa'il itu adalah hal yang ditarget. Kalau maknanya adalah opo atau sopo. Singkatan maknanya adalah opo atau fa atau fa. Nah, perbedaannya ini kan ada kemiripan dengan fa'il. Fa'il dengan naibul fa'il itu ada kemiripan. Cuman perbedaannya adalah kalau naibul fa'il itu pasti ada setelah fi'il majhul. Nah, setelah fi'il majhul itu naibul fa'il bukan fa'il. Kalau setelah fi'il maklum itu fa'il bukan naibul fa'il. Jelaskan seperti itu ke anak-anak. Ini baru ada kaitannya. Nah, sama, karena memang ada kemiripan, maka pembagiannya pun juga sama. Bilang kepada murid, naibul fa'il dohir ada naibul fa'il domir. Naibul fa'il dohir ya berupa lafaz biasa. Duriba kan asalnya dorba. Duriba dan pukul Zaidun sopo Zaid. Maka Zaidun itu harus bermakna sopo karena menjadi naibul fa'il. Kok jadi naibul fa'il? Kok bukan fa'il? Karena jatuh setelahnya fi'il majhul, bukan jatuh setelahnya fi'il maklum. Seperti itu. Begitu juga naibul fa'il domir. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Begitu. Sampaikan kepada murid. Selanjutnya adalah mubtada. Ini yang perlu dijelaskan kepada murid adalah mubtada. Mubtada itu adalah, jangan panjang-panjang, jelaskan kepada murid. Apa mubtada itu? Ya, kata yang pantas diawali adapun, begitu saja. Maknanya utawi. Oh, langsung gato, langsung nyambung, teman-teman. Oh, utawi itu berarti mubtada. Oh, terjemahnya berarti adapun. Oh, itu berarti mubtada itu. Lafaz yang pantas diawali oleh adapun. Nah, khobar, kata yang pantas diawali adalah. Maknanya iku. Oh, berarti dulu di kelas 2 ketika saya memberi makna iku, itu berarti khobar. Oh, itu berarti terjemahnya adalah. Berarti jadi khobar karena pantas diberi makna diawali adalah. Nah, mubtada, tekankan kepada murid, mubtada dan khobar itu suami istri. Mubtada dan khobar pasti bergandengan. Di mana ada mubtada, di sana pasti ada khobar. Mubtada itu wajib berupa isim ma'rifat. Nyambung kan? Isim ma'rifat ada 6 di pelajaran sebelumnya. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Jadi lafaz yang pantas diberi kata adapun, diawali adapun itu harus berupa isim ma'rifat yang 6. Nah, contohnya ini bukti bahwa mubtada itu adalah kata yang pantas diawali adapun, dan khobar itu adalah kata yang pantas diawali adalah Ini buktinya. Zaidun katibun. Zaidun menjadi mubtada. Kenapa? Karena pantas diawali adapun. Katibun yang namanya ada mubtada pasti ada khobar, dan pantas diawali adalah. Zaidun utawi Zaid, katibun iku. Adapun Zaid adalah penulis. Seperti itu. Sampaikan, tekankan kepada murid pelan-pelan. Insya Allah lebih mudah kalau teman-teman murid itu sudah mempelajari, sudah terbiasa memberi makna. Terus ini ada pembagian mubtada ya. Ini untuk yang mubtada dulu, ini panah yang pertama mubtada. Mubtada kan tadi kan harus berupa isim ma'rifat. Ini boleh nakiro ketika seperti ini, jelaskan kepada murid. Terus ini pembagian khobar. Khobar itu ada, ini hanya informasi saja. Khobar itu berupa ada yang mufrad, ada wair mufrad. Kalau yang mufrad, Zaidun katibun yang biasa. Kalau yang wair mufrad itu, kenapa wair mufrad? Karena berupa jumlah atau sibuk jumlah. Ini sampaikan ke anak, apa jumlah? Enggak, yang penting ini nama tok, begitu. Ini sekedar nama, sekedar informasi kepada kalian, ada yang jumlah, ada yang sibuk jumlah.
Apa jumlah? Ada yang jumlah fi'liyah, khobarnya berupa fi'il. Ada yang jumlah ismiyah, khobarnya berupa susunan mubtada dan khobar. Ya, tinggal menjelaskan ini. Kalau yang sibu jumlah, khobarnya berupa dorob. Juga khobarnya ada yang berupa jar majrur. Nah, seperti itu. Ini keterangan ini khobar yang berupa jar majrur atau dorob ditambahi makna tetap atau ono. Ini ya maknai. Jelaskan dengan makna zaidun atau zaid fil baiti ikut tetap, seperti itu. Khobar yang berupa jar majrur atau dorob boleh didahulukan dari mubtada'nya. Fil baiti zaidun atau zaidun fil baiti sama saja. Ya, tinggal menjelaskan kepada murid itu, tinggal penekanan. Sebagaimana video sebelumnya, tidak boleh pindah kepada pelajaran selanjutnya kecuali teman-teman bisa memahami. Yang nomor 5, isimnya kana. Apa isimnya kana? Ya, lafaz yang didahului kana dan saudaranya. Apa saudaranya kana? Nanti ada, begitu aja. Jangan ribet-ribet. Maknanya adalah opo atau sopo. Kana zaidun ko iman. Kana ono zaidun. Zaidun ini menjadi isimnya kana karena didahului oleh kana. Begitu aja. Khobarnya ini lafaz yang dibaca rafa setelah inna. Jadi bukan lafaz yang setelah, bukan hanya lafaz yang ada setelah inna, tapi harus dibaca rafa. Seperti inna zaidan ko imun. Ini kan lafaz yang setelahnya inna kan ada dua. Ada zaidan juga ada ko imun. Tapi yang menjadi khobar itu yang dibaca rafa, yang ko imun. Seperti itu. Ini keterangan yang penting dalam kana dan innah yang perlu disampaikan kepada murid. Yang penting adalah di sini. Keterangan kana dan innah masuk pada susunan mubtada. Jadi lafaz yang dimasuki innah dan kana itu adalah pertamanya adalah susunan mubtada, baru innah dan kana masuk. Contoh, kana zaidun qaiman asalnya zaidun qaimun. Inna zaidan qaimun asalnya adalah zaidun qaimun. Saudaranya kana ini, saudaranya innah ini. Yang terakhir adalah isim-isim yang ikut. Ikut ke mana? Ikut ke fa'il, ikut ke naibul fa'il, ikut kepada mubtada, ikut kepada khobar. Kalau fa'il berarti isim yang ikut dibaca rafa juga karena ikut kepada fa'il. Karena ikut kepada naibul fa'il berikut selanjutnya karena ikut kepada khobar. Seperti itu. Penjelasannya ada di penjelasan di lembar berikutnya yang akan saya jelaskan di video selanjutnya.